Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Sadia dengan NIM 11920601005, kelas 5C Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum pada mata kuliah Praktikum Fisiologi Hewan yang diampu oleh Ibu Hajah Asyanti Masud SSI MPD dan Asisten Praktikum Teh Diva Nurwulandari, yaitu mengenai alat indera. Pendahuluan. Alat indera adalah organ yang peka terhadap rangsangan tertentu. Mata, sebagai indera penglihatan dalam tubuh manusia, memiliki fungsi untuk menerima serta menyerap informasi luar. Dengan melihat, seseorang dapat membedakan berbagai macam objek dengan bentuk dan ukuran yang berbeda, bahkan jika objek tersebut terletak di tempat yang sangat jauh dan tidak dapat diraih. Setiap mata memiliki bintik buta di retina yang sesuai dengan kepala saraf optik. Bintik buta yaitu cakram optik yang merupakan bagian fovea dekat hidung, merupakan tempat percabangan serat saraf dan pembuluh darah ke retina. Tidak mengandung sel batang ataupun kerucut, sehingga tidak berfungsi untuk melihat. Lidah, sebagai indera pengecap rasa, sangat penting dalam kehidupan manusia. Fungsi lidah tergantung pada pucuk pengecap untuk menerima rangsangan rasa dari benda-benda yang masuk ke dalam mulut. Lidah dapat merasa berbagai jenis dan macam rasa seperti rasa manis, pahit, asam, dan asin. Indera pengecap tersebut terletak pada bagian permukaan atas lidah dan terbagi atas beberapa daerah yang peka terhadap rasa yang berbeda-beda. Terdapat 4 rasa kecapan pada lidah yang sudah disebutkan tadi. Ciri-ciri tersebut merangsang indera penciuman, bukan ujung saraf pengecapan. Supaya dapat dirasakan, semua makanan harus menjadi cairan, serta harus benar-benar bersentuhan dengan ujung saraf yang mampu menerima rangsangan yang berbeda-beda. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui bintik buta, serta untuk menentukan kepekaan terhadap rasa. Alat bahan yaitu penggaris, gunting, HVS, pisau, apel, jahe, dan kain. Untuk langkah kerjanya, ukur kertas HVS dengan lebar 3 x 14 cm. Kemudian, buatlah tanda positif dan tanda titik dengan garis tengah 2 mm pada kertas dengan jarak antara tanda positif dan titik sejauh 10 cm, lalu gunting. Selanjutnya, letakkan kertas sejauh 50 cm di depan mata, pusatkan mata kiri terhadap tanda titik dan mata sebelah kanan ditutup. Mata kiri berpusat pada tanda titik, dekatkan kertas perlahan-lahan hingga tanda plus hilang dan tampak kembali. Ukur dan catat ke dalam tabel. Lakukan hal tersebut sampai 3 kali. Kemudian, lakukan hal yang sama kepada mata sebelah kanan dengan menutup mata sebelah kiri. Lalu, pusatkan mata kanan pada simbol plus. Dekatkan serta ukur sampai di mana simbol tersebut hilang serta tampak kembali. Kemudian, catat hasilnya di dalam tabel. Langkah selanjutnya, tutup mata dan tutuplah hidung menggunakan jari. Kemudian gunakan tusuk gigi untuk memasukkan apel ke dalam mulut. Kemudian kunyah dan tentukan jenis makanan yang dimakan. Kedua, masukkan apel ke dalam mulut dan tentukan jenis makanan yang dimakan tanpa menutupi hidung. Selanjutnya, dengan menutup mata dan hidung menggunakan jari, masukkan jahe ke dalam mulut, lalu tentukan jenis makanan yang dimakan. Selanjutnya, masukkan jahe ke dalam mulut, kunyah. Setelah praktikum, didapatkan hasil pengamatan bahwa ketika mata kanan tertutup, jumlah dari jarak pada waktu tanda positif hilang yaitu 60 cm dengan rata-rata 20 cm. Kemudian, saat jarak pada waktu tanda positif tampak kembali dengan rata-rata hasil yaitu 38,3 cm. Kemudian, pada mata kiri yang tertutup, mendapatkan hasil rata-rata 31 cm
pada jarak saat waktu tanda positif hilang. Kemudian, didapatkan hasil rata-rata 39,3 pada saat jarak pada waktu tanda positif tampak kembali. Kemudian, hasil pada praktikum indera pembau dan perasa didapatkan hasil bahwa pada saat mata dan hidung tertutup, berfokus pada lidah yang mengecap rasa pedas hangat, berfokus pada lidah yang mengecap rasa manis, kemudian dan pada perlakuan mata yang tertutup, kemudian pada hidung yang tidak ditutup, yaitu pada apel, hidung mencium aroma khas dari buah apel tersebut dengan ditunjang oleh lidah yang merasakan rasa manis kemasaman pada apel yang dimakan. Kemudian pada jahe, hidung mencium aroma khas dari jahe ditunjang dengan lidah yang mengecap rasa pedas hangat dari jahe yang dimakan. Pembahasan. Pada praktikum yang telah dilakukan, terjadi suatu peristiwa di mana bayangan suatu benda tidak nampak pada jarak tertentu. Hal tersebut dapat disebabkan karena pembiasan cahaya dari suatu benda tersebut jatuh di bagian bintik buta pada retina. Bayangan akan nampak jika pembiasan cahaya dari suatu benda tersebut jatuh di bagian bintik kuning pada retina. Kejelasan mata dalam melihat benda dapat menentukan baik buruknya fungsi mata seseorang. Apabila rata-rata frekuensi kecil, maka kejelasan mata dalam melihat benda masih baik, dan apabila rata-rata frekuensi besar, maka kejelasan mata dalam melihat benda kurang baik. Jarak terdekat, posisi benda di depan mata, di mana lensa memfokuskan cahaya yang masuk tetap jatuh di retina disebut titik dekat. Jika benda lebih didekatkan ke mata, maka lensa tidak dapat memfokuskan cahaya. Cahaya yang masuk tidak jatuh di retina, maka bayangan menjadi kabur. Posisi titik dekat ini beragam dari satu orang ke orang yang lain dan berubah dengan meningkatnya usia. Selanjutnya, pembahasan untuk indera pencium dan indera pembau. Alat penciuman erat hubungannya dengan alat pengecap, bahkan disebut sebagai pengecap jarak jauh. Alat penciuman mempunyai kepekaan yang luar biasa karena kadar zat-zat yang dimiliki rendah sudah mampu merangsang reseptor penciuman. Harum dan rasa pada makanan akan merangsang ujung saraf penciuman. Lidah memiliki pelayanan pensarafan yang majemuk. Otot-otot lidah mendapat pensarafan dari urat saraf hipoglossus. Daya perasaannya dibagi menjadi perasaan umum yang menyangkut taktil perasa seperti membedakan ukuran, bentuk, susunan, kepadatan, suhu, dan sebagainya, serta rasa pengecap khusus, yaitu keempat pengecap rasa manis, pahit, asam, dan asin. Impuls perasaan umum bergerak dari bagian interior lidah dalam serabut saraf lingual yang merupakan sebuah cabang urat saraf kranial kelima, sementara impuls indera pengecap bergerak dalam korda timpani bersama saraf lingual, kemudian bersatu dengan saraf kranial ketujuh, yaitu nervus facialis. Pertanyaan nomor 1. Apa yang dapat kamu katakan tentang tanda positif? Jawab, dari hasil pengamatan di atas, tanda positif digunakan untuk mengetahui titik atau jarak bintik buta yang dimiliki oleh setiap orang. Hal ini bisa terjadi jika bayangan dari tanda positif tersebut masuk ke daerah bintik buta. 2. Mengapa pada jarak tertentu tanda positif hilang dan pada jarak tertentu lain tampak kembali? Jawaban, pada jarak tertentu, tanda positif hilang karena tanda tersebut dibiaskan masuk ke dalam bintik buta, sehingga tanda tersebut hilang atau tidak terlihat. Hal ini disebabkan karena pada bintik buta tidak mempunyai sel reseptor cahaya, sehingga pada saat tanda tersebut muncul kembali, karena retina sudah mampu menangkap cahaya, sehingga bayangan tampak jelas, dapat terlihat kembali. 3. Adakah hubungan peristiwa tersebut dengan peristiwa buta warna? Jawabannya, tidak ada hubungannya peristiwa tersebut dengan buta warna, karena buta warna adalah suatu kelainan yang disebabkan oleh ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap spektrum warna tertentu. Selain itu, buta warna juga bisa terjadi akibat faktor genetis. Seseorang. 4. Orang yang berpindah dari tempat yang terang ke dalam ruangan gelap, tiba-tiba penglihatannya menjadi berkurang atau pandangannya gelap. Adakah kesamaan dengan hilangnya tanda positif pada
percobaan, orang yang berpindah dari tempat yang terang ke dalam ruangan, penglihatannya menjadi berkurang karena di dalam mata terdapat sel batang yang mengandung pigmen peka terhadap cahaya yang disebut rhodopsin. Dalam percobaan tadi, apakah matamu mengadakan akomodasi? Ya, karena otot silindris berkontraksi sehingga lensa menebal untuk menangkap cahaya, sehingga objek dapat difokuskan pada retina. Orang yang lanjut usia umumnya memakai kacamata. Jelaskan peranan kacamata tersebut. Kacamata tersebut merupakan kacamata rangkap yang digunakan untuk melihat benda yang jauh dan dekat untuk kacamata orang tua. Kesimpulannya dapat dilihat pada slide berikut ini.